Presiden ketiga Republik Indonesia di masa transisi menuju reformasi bukanlah sebuah hal yang ringan. 32 tahun sebelumnya, rezim Orde Baru berkuasa dan pada saat menjabat pertama kali, begitu tinggi harapan dari masyarakat. Pada saat transisi reformasi, banyak kejadian-kejadian yang tak ringan, mulai dari unjuk rasa hingga gejolak-gejolak keamanan yang ada. Saudara, saya mewawancarai Presiden ketiga Republik Indonesia Baharudin Yusuf Habibie. Banyak cerita yang belum diungkapkan sebelumnya dan saya tayangkan pada wawancara saya dengan Pak Habibie berikut ini. Saudara, saya sudah bersama dengan Presiden ketiga Republik Indonesia Baharudin Yusuf Habibie. Dan bulan ini, bulan Mei, 20 tahun reformasi yang baru saja kita lalui. Dan tentu sosok yang paling mengetahui saat peralihan cerita negara itu ada persis di depan saya yang bernama Pak Habibie. Betul ya Pak? Ya, Eyang Habibie. Jadi rupanya Pak Habibie lebih nyaman untuk dipanggil Eyang. Meskipun lebih dekat. Alasannya saya akan itu. panggil Eyang. Eyang Habibie. Iya. Tapi Eyang yang segar, lahir kembali, reborn, luar biasa. Iya. Eyang Habibie ya. Kalau Anda, apa namanya, generasi zaman now. Zaman now. Ini Eyang zaman now. Eyang zaman now. Aduh, senang sekali ntar Pak Habibie. Tapi saya ingin tanya Pak Habibie, 20 tahun reformasi itu banyak yang belum tahu. Banyak yang belum dibuka oleh Pak Habibie. Undang-undang yang lama itu tetap tidak dirubah, undang-undang dasarnya. Oke. Tetapi perinciannya itu, apa namanya, tidak sempurna. Tapi sekarang ada kelompok-kelompok yang ingin mengembalikan undang-undang dasar itu seperti undang-undang dasar yang dulu, Pak. Apa menurut Bapak? Silahkan. Dia tidak bisa mengembalikan ke undang-undang dasar itu masih tetap berlaku. Misalnya Pancasila, keadilan sosial. Nah, kita mulai ketuhanan yang Maha Esa, keadilan sosial. Nah, itu semua ada 5 sila itu. Iya. Itu mencakupi keseluruhannya. Tapi jangan orang mengatakan, saya hanya ketuhanan yang Maha Esa. Yang lain tidak penting, ini yang lebih penting. Jadi semua senario pembangunan dia hanya pada ketuhanan yang Maha Esa. No way. Tidak mungkin. Karena itu kita sebagai suatu bangsa yang percaya pada adanya Tuhan yang Maha Esa. Walaupun kita adalah masyarakat Islam terbesar di dunia, kita bukan negara Islam. Pak Habibie, pada waktu reformasi pada waktu itu, Pak Habibie banyak membuat perubahan besar. Di antaranya adalah yang sekarang kita nikmati, undang-undang pers. Tidak hanya bagi media, bagi jurnalis, juga bagi masyarakat banyak yang menikmati kebebasan pers. Belum lagi soal politik pemisahan TNI Polri. Juga soal ekonomi, di mana pada waktu dikuasai oleh yang dikatakan sebagai kroni-kroni Orde Baru. Saya yakin pada waktu itu Pak Habibie mengalami betul tekanan, mengalami betul hambatan. Karena Pak Habibie tentu dilawan oleh pihak-pihak yang tidak ingin berubah. Betul seperti itu Pak? Memang. Pak Habibie melawan arus? Bukan melawan arus, saya menyesuaikan dengan keadaan. Yang tidak suka pada waktu itu pernah datang ke Pak Habibie untuk kemudian menyatakan keberatannya misalnya? Oh, banyak datang. Pernah sampai ada ancaman misalnya ke Pak Habibie? Apa? Ancaman begitu tidak ada. Tidak ada Pak ya? Tidak ada. Ada tokoh-tokoh datang sama saya, yang muda. Saya tidak dibenarkan saya sebut namanya. Iya, baik Pak. Dia mengatakan, ini brengsek semua. Undang-undang dasar harus dirubah. Oke. Harus dirubah ini semua. Wah, dia kritik, saya dengarkan aja. Marah-marah sama saya. Datang ke Bapak ya? Saya datang. Boleh tahu Pak, orang itu sekarang ada di struktur pemerintahan atau di luar struktur pemerintahan Indonesia? Di luar. Tapi masih aktif dalam politik? Masih, ada bukan satu orang, beberapa orang. Oke. Ya, ada satu masih aktif sekali. Ada satu dia usaha mau mengaktif tapi tidak berhasil. Jadi waktu Pak Harto itu meninggalkan keadaan, bagi saya dari kacamata Unpredictable tuh Pak. unpredictable habis semua. Dan Bapak memimpin pada saat itu? Dan saya harus ambil alih. Ya. Apa yang pertama Bapak lakukan waktu itu? Bank Indonesia keluar dari kabinet. Oke. Kalau masih dalam kabinet, apa yang terjadi? Kalau di dalam kabinet, dia harus ikut perintah dari presiden. Oke. Dan itu berbahaya? Bukan berbahaya, presiden bukan ahli keuangan. Dia main politik. Dan itu terjadi pada Orde Lama dan Orde Baru.
Yang ngurusi yang nyetak duit itu, dia diperintah, kamu buat gitu. Kalau enggak, saya ganti kamu. Saya waktu dalam kabinet, saya 20 tahun menteri. Iya, iya. Dan the core-nya. Iya. Saya protes sama Pak Harto. Sempat protes waktu itu, Pak? Oh iya. Pak Harto bilang, kamu mikir kamu punya masalah aja. Buat kapal terbang, buat ini, itu, strategis. Nggak usah urus yang itu. Itu soal saya. Tapi Dan boleh tahu Pak, kedua yang Bapak lakukan setelah BI tadi apa Pak? kedua, jaksa out. Jaksa Agung itu di bawah pemerintah itu. Presiden. Presiden. Sekarang masih di bawah Presiden Pak? Ya, itu saya tanya aja sama Jimli. Saya mau membuat undang-undangnya itu. Wah terlalu cepat Pak. Menurut Bapak pada waktu itu Jaksa Agung harus tidak di bawah Presiden? Harus keluar, dia harus objektif. Itu yang sampai sekarang belum terjadi Pak? Ya, dan itu dalam draft saya bongkar itu out. Jadi pada waktu itu sempat keluar dari Ya. di zaman Bapak, tapi Ya. kemudian kembali lagi Ya. di bawah Presiden. Kalau Jaksa Agung masih di bawah Presiden, apa yang Bapak bayangkan? Kenapa kemudian Bapak memilih untuk sebaiknya Jaksa Agung tidak di bawah Presiden, tidak dalam pemerintahan? Ya, karena jaksa agung itu harus objektif, harus berdasarkan undang-undang yang berlaku dan tidak diperintah oleh presiden yang kamu tangkap dia. Oke? Harus di luar pemerintahan eksekutif ya? Ya jelas dong. Tidak ada perlawanan dari pihak luar? Perlawanan kemana? Kita pegang. Waktu itu saya presidennya, saya wapresnya, Apapun terus resikonya. keluarga besar Golkar, itu yang ke ABG, Iya. saya ketuanya, dan tadinya dari tiap fraksi ada 2 ketua pengganti, ya saya juga tidak ada itu. Jadi saya secara politik, Bapak mengatakan secara politik Bapak sangat kuat pada waktu itu dan Bapak siap saya rasa melawan. dalam sejarah Republik Indonesia, tidak pernah, juga Bung Karno, Pak Harto tidak pernah sekuat demikian. Oleh karena Bapak pede untuk melakukan apapun pada waktu itu dan Bapak yakin langkah yang Dan Bapak saya lakukan tidak salah gunakan. dari nurani, tidak salah gunakan, betul. Pak Bibi, masalah yang selanjutnya yang juga dihadapi oleh masyarakat saat ini adalah adanya perpecahan. Bapak melihat perpecahan itu masih sebatas isu atau sudah terjadi saat ini? Tidak akan terjadi. Halo, saya Aiman Wicaksono. Ikuti terus video-video Aiman di channel YouTube Kompas TV. Tapi jangan lupa langganan dong, gratis kok. Klik subscribe dan tombol notifikasi supaya nanti kalau ada video baru bisa dikasih tahu gratis.